Bab 029. Kok bisa sih wanita secantik dan segaul itu mau sama aku yang urakan? Pasti Ayu akan berpikir seperti itu, batin Davin. 93. Dia bukan siapa-siapa aku. Dulu memang sempat kenal sebentar. Tapi sudah lama. Yang pasti bukan pacarku, jawab Davin penuh penekanan. Tidur, yuk. Ngantuk nih. Mungkin efek obat kali, ya, lanjut Davin dengan mulut terbuka karena menguap. Ia pun memang ingin segera mengakhiri perbincangan tersebut agar tak keterusan membahas masa lalunya. Ayu mengangguk. Ia memang melihat mata Davin sudah memerah. Kalau nanti malam mau ke kamar mandi, bangunin aku aja, kata Ayu sebelum akhirnya berbaring di tempat tidur. Siap. Davin mengacungkan jempolnya. Kemudian ia pun merebahkan badannya yang masih lumayan pegal-pegal karena insiden keserempet siang tadi. Kok belum siap-siap, Yu? Tanya Davin saat melirik jam dinding yang sudah melewati angka 7 pagi. Padahal biasanya, istrinya itu akan mulai memasuki kamar mandi untuk bersiap bekerja. Aku libur aja, iya. Kasian Mas kalau ditinggalin sendirian, jawab Ayu cemas. Ia membayangkan Davin akan kesulitan untuk ke kamar mandi atau sekedar mengambil sesuatu. Ya ampun, Yu, jangan. Aku udah baikan kok. Kalau cuma dibawa jalan di dalam kamar aja bisa kok. Kecuali kalau dibawa jalan jauh, timpal Davin. Kalau hari ini kamu libur, besok pas acara perpisahan raya gak bisa libur dong. Sudah, buruan siap-siap gih, lanjut Davin. Ayu terdiam. Apa yang dikatakan suaminya itu memang benar. Terlebih acara perpisahan sekolah raya tinggal 5 hari lagi. Tak mungkin ia mengambil izin cuti dalam hari yang sangat berdekatan. Mata pencahariannya bisa-bisa menjadi taruhan. Meski berat, Ayu akhirnya mengangguk. Ia segera masuk ke dalam kamar mandi dan mencuci baju yang sempat direndam sebelumnya. Setelah membilasnya, barulah ia membasuh seluruh badannya. Sebelum berangkat bekerja, Ayu memastikan semua kebutuhan Davin sudah siap. Air minum, camilan, buah-buahan, tisu, Ayu sengaja dekat-dekatkan ke tempat Davin duduk berselonjor. Sengaja agar Davin tak sering-sering bergerak kecuali mungkin jika ingin ke kamar mandi. Aku berangkat, ya. Hati-hati di sini, tutur Ayu sembari menyambar tas yang sudah disiapkan. Yu, gak cium tangan dulu. Kelakar Davin sembari tersenyum lebar. Ayu terkekeh pelan lalu mendekat. Tanpa diduga, ia mengambil tangan Davin dan mencium punggung tangannya. Assalamualaikum, kata Ayu pada Davin yang masih melongo. Waalaikumsalam, timpal Davin sedikit tergagap. Ia lumayan kaget dengan respon Ayu. Padahal selama ini, Ayu selalu tak mengindahkan guyonan dirinya setiap kali diminta cium tangan saat pamitan. Setelah Ayu benar-benar keluar kamar, Davin senyum-senyum sendiri. Ia bahkan menciumi tangannya sendiri bekas bibir Ayu menempel tadi. Yes. Davin bersorak kegirangan bak anak kecil yang mendapatkan mainan. Saking bahagianya, ia bahkan tanpa sadar menggerak-gerakkan kakinya hingga tiba-tiba ia memekik kesakitan. 94. Aduh, sampai lupa ini kaki lagi luka. Gara-gara kamu, Yu, gumam Davin sambil mengipasi kakinya dengan kertas. Saat sore menyapa, kening Ayu mengernyit saat kembali berpapasan dengan laki-laki yang baru keluar dari gerbang kosan. Perasaan sering banget orang itu berkunjung ke sini.
Waktu Davin sakit, aku ketemu dia di sini. Sekarang Davin lagi terluka, aku kembali ketemu dia. Abis nemuin siapa dia sebenarnya. Ayu berujar lirih sambil menatap punggung laki-laki yang berjalan kian menjauh tersebut. Ah, mungkin saja teman atau saudaranya memang tinggal di kosan sini, lanjut Ayu bergumam mencoba berpikir positif. Toh laki-laki itu pun bukan penjahat meski penampilannya seperti itu. Menggunakan jaket hitam dan kacamata yang juga hitam. Sebelah tangannya melingkar gelang rantai yang cukup besar. Lengkap dengan sepatu jenggel yang juga ada rantainya. Assalamualaikum. Ayu masuk ke kamarnya dengan wajah sumringah. Meski guratan kelelahan itu begitu pekat di matanya. Waalaikumsalam. Davin menyahut dengan antusias. Senyumnya langsung tersungging lebar. Waktu yang dinanti-nantikannya akhirnya tiba. Kepulangan Ayu yang membuat harinya tak lagi sepi. Gimana lukanya? Baikan? Tanya Ayu sembari meletakkan tasnya asal. Ia melangkah, mengambil gelas lalu mengisinya dengan air putih hingga penuh. Setelahnya, ia duduk lalu meminumnya sampai habis. Kentara sekali jika hari yang dilaluinya memang melelahkan. Lumayan. Masih nyut-nyutan sih, tapi gak sesakit kemarin, jawab Davin dengan ekor mata terus mengikuti kemana Ayu melangkah. Syukurlah. Semoga cepat sembuh, ya. Kan mau hadiri acara perpisahannya Raya. Kalau belum sembuh, bisa-bisa aku pulang sendiri, timpal Ayu. La menghempaskan badannya di atas karpet lalu duduk sembari meluruskan kedua kakinya. Insya Allah pas acara sudah sembuh. Kan dokternya spesial. Merawatku penuh cinta dan ketulusan, balas Davin dengan nada candaan. Cek, berlebihan. Ayu mengibaskan tangannya pelan di udara. Aku langsung mandi, ya. Abis mandi biar bisa langsung masak, lanjut Ayu seraya bangkit. Kenapa gak beli aja sih, Yu? Biar gak capek masak. Kamu juga kan baru datang, tukas Davin tak tega dengan istrinya itu. Sudah mah capek bekerja seharian, pulangnya malah harus masak. Gak apa-apa. Lagian beli mulu juga bosan, jawab Ayu santai. Ia pun melenggang masuk ke dalam kamar mandi. Hari-hari berlalu, kondisi luka Davin kian membaik. Ia bahkan sudah bisa berjalan normal dan jauh lagi seperti sedia kala. Hanya saja, Ayu memintanya untuk tetap beristirahat di kosan agar lukanya benar-benar sembuh pas acara perpisahan Raya yang tinggal 2 hari lagi. Mas, aku boleh minta sesuatu gak? Itu juga kalau gak keberatan, pinta Ayu pagi ini. Ia sedang mengenakan sepatunya hendak berangkat kerja. Sejujurnya ia ingin membicarakan hal itu dari tadi. Hanya saja Ayu terus mengulur karena sungkan. 95. Boleh dong. Kamu minta apa? Katakan. Jawab Davin antusias. Pasalnya, selama ini Ayu belum pernah meminta apapun darinya. Besok kan kita akan menghadiri acara perpisahan Raya nih. Boleh gak kalau aku minta Mas untuk merapikan rambut? Biar rapi aja gitu. Tapi kalau misal Mas keberatan gak apa-apa kok. Gitu aja udah oke. Tinggal disisir yang rapi, tutur Ayu dengan raut wajah sungkan. Bahkan langsung meralat kata-katanya karena khawatir Davin tersinggung. Davin langsung tersenyum lebar menanggapi. Pikir Ayu akan meminta dibelikan baju butik yang bagus atau semacamnya agar tampilannya bagus esok hari. Ternyata hanya meminta Davin merapikan rambut. Aku berangkat ya, Mas. Assalamualaikum.
Ayu mengambil tangan Davin dan menciumnya tanpa menunggu jawaban dari suaminya itu. Duh, permintaanku tadi salah gak sih? Gimana kalau dia merasa tersinggung dan mengira aku ngatur-ngatur? Nyesel deh udah bilang gitu. Ayu terus saja merasa bersalah karena secara tidak langsung sudah mengomentari penampilan Davin. Padahal Davin sendiri nampak nyaman-nyaman saja dengan penampilannya. Itu. Taraf, Davin langsung menyambut kepulangan Ayu dengan sumringah. Bahkan istrinya itu belum sempat mengucapkan salam karena pintu kamarnya keburu dibuka Davin dari dalam. Saat menatap wajah sang suami, mata Ayu langsung membulat kala menyadari ada yang berbeda dari suaminya itu. Rambut Davin yang semula mulai gondrong, kini sudah terlihat pendek dan rapi. Meski tak benar-benar pendek. Masya Allah. Mas beneran rapihin rambut. Padahal aku gak serius loh tadi, tutur Ayu dengan mata melebar. Bahkan sepasang bola matanya tak berpindah dari menatap Davin yang nampak pangling. Gimana menurutmu? Aku ganteng kan? Goda Davin sembari menaik turunkan alisnya. 96. Jauh dalam lubuk hatinya, Ayu tak bisa memungkiri jika Davin memanglah tampan. Saat penampilannya urakan pun, Davin sudah terlihat tampan. Apalagi kini yang mulai rapi meski baru sebatas rambutnya saja. Gimana? Tampan gak? Davin kembali bertanya. Ia sungguh tak sabar mendengar pendapat sang istri. Tampan. Tampan sekali. Gak jauh bedalah sama aktor India yang ada di lagu Tum Hai Ho. 11-12, jawab Ayu berkelakar. Meski sejujurnya, itu memang ungkapan dari dasar hatinya. Tapi kamu suka kan? Davin bertanya lagi. Suka. Suka sekali. Terlihat lebih bersih dan rapi, jawab Ayu antusias. Kalau suka berarti cinta dong. Suka sama cinta juga kan 11-12, kejar Davin. Ish, ngobrolnya malah melebar kemana-mana. Ayu tak menjawab. Lah seolah masih enggan untuk mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Entah butuh berapa lama lagi untuk Ayu bisa mengakuinya. Mungkin saat Ayu benar-benar yakin jika Davin adalah lelaki idamannya, dia akan mulai mengungkapkannya. Oh, iya, potong rambut di mana? Keren gitu hasilnya. Kayak hasil salon mahal, tanya Ayu mengalihkan pembicaraan. Di situ. Lumayan jauh lah pokoknya. Tadi kebetulan ada teman ke sini. Jadi minta antar potong rambut, jawab Davin asal. Teman siapa? Yang mana orangnya? Tanya Ayu penasaran. Pikirannya sudah mulai tertuju pada laki-laki yang tadi berpapasan dengan dirinya. Gak perlu dibahas. Kamu gak kenal. Belum pernah ke sini juga sebelumnya, jawab Davin. Ia hampir saja keceplosan menjabarkan tentang laki-laki yang pernah dilihat Ayu di tepi jalan tempo hari. Oh, iya. Besok kita berangkat pagi-pagi sekali, iya. Abis subuh langsung gas. Biar bisa dandanin Raya dulu ke salon. Kan kalau acara perpisahan biasanya pada pakai kebaya sama dirias juga, lanjut Davin bersemangat. Di keluarganya, Davin tak memiliki saudara kandung. Tak ada teman sekadar berbagi atau bercanda. Ia memang sempat mendambakan bisa memiliki seorang adik. Hanya saja, kondisi sang ibu yang mulai lemah hingga akhirnya terserang penyakit berat, membuatnya tak bisa memiliki anak lagi. Hingga hanya Davinlah satu-satunya. Dan kini, saat masuk di keluarga Ayu,
Davin mulai merasakan memiliki sosok adik meski hanya sebatas adik ipar. Ia begitu senang saat kedua adik Ayu memanggil dirinya dengan panggilan kakak. Iya. Aku terserah kamu saja. Yang penting saat acaranya mau dimulai, kita sudah sampai, jawab Ayu menyerahkan semua urusan itu pada Davin. Bahkan saat Ayu bertanya mereka akan pulang naik apa, Davin meminta agar Ayu tak perlu memikirkannya. Dan pagi ini, saat Ayu keluar dari kamarnya untuk pulang ke rumah orang tuanya, matanya melebar melihat sebuah mobil mewah terparkir persis di depan kosan. Yang membuatnya tercengang, Davin sendiri yang sedang 97. Membuka pintu mobil tersebut. Saat Ayu terbangun sebelum subuh tadi, dia memang mendapati Davin sudah mandi lebih dulu. Laki-laki itu seolah begitu bersemangat untuk acara hari ini. Kamu buruan mandi. Abis salat subuh langsung berangkat. Gak perlu dandan segala. Nanti saja di sana. Entar keburu luntur, pinta Davin pada Ayu yang masih duduk mengumpulkan kesadaran yang belum sepenuhnya pulih. Dan setelah Ayu keluar kamar mandi, Davin sudah tak terlihat lagi. Dia sudah menunggu di luar sembari memanaskan mobil. Ayo, yuk, masuk. Titah Davin. Ayu yang masih melongo mulai melangkah pelan. Kita naik mobil ini, Mas. Iya. Davin menjawab singkat. Terus siapa yang nyetir? Ayu bertanya lagi. Akulah. Emang kamu bisa? Balas Davin santai. Kamu bisa nyetir. Sudah mahir belum nih? Ayu bertanya ragu. Entahlah. Sudah lama gak pernah nyetir mobil, jawab Davin berkelakar. Mas, ayolah, jangan bercanda. Aku serius nih. Taruhannya nyawa loh, timpal Ayu kesal. Davin terkekeh pelan melihat wajah Ayu yang nampak tegang. Ayo buruan masuk. Keburu siang. Percaya sama aku. Meski ragu, Ayu akhirnya masuk dan duduk di jok depan. Hawa dingin dari AC yang menyala mulai menyapu kulit wajah Ayu. Bau wangi dari pengharum pun langsung memanjakan indera penciuman Ayu. Sayangnya semua itu tak mampu mengurai ketegangan di hatinya. Terlebih saat Davin mulai masuk dan duduk di belakang kemudi. Berkali-kali Ayu mengambil napas dalam sembari melafalkan doa. Bibirnya terus saja komat kamit dengan badan kaku. Beneran sudah mahir, kan? Ayu kembali bertanya lagi saat Davin mulai menghidupkan mesin mobil. Insya Allah. Sudah berdoa saja, biar perjalanan kita lancar. Mumpung masih pagi banget. Jalanan juga masih lengang, timpal Davin. Ia mulai mengemudikan mobil itu pelan-pelan untuk keluar pagar kosan. Sementara di sampingnya, Ayu duduk dengan wajah begitu tegang. Tatapannya lurus ke depan tanpa berucap sepatah kata pun. Lah sungguh takut, khawatir jika Davin tak benar-benar mahir mengemudi. Ya, ampun itu si Davin, sok-sokan pakai mobil mewah segala cuma mau ke acara perpisahan doang. Gayanya selangit padahal hidup sulit. Kerja aja enggak. Cuma ngandelin istri. Iya. Mana mobilnya bagus banget. Pasti mahal tuh sewanya. Jangan-jangan istrinya lagi yang harus bayar. Si Davin punya uang dari mana? 98. Jiwa julid ibu-ibu yang baru keluar kamarnya masing-masing untuk mencari sarapan keluar langsung meronta-ronta melihat Davin dan Ayu menaiki mobil mewah tersebut. Hus. Pagi-pagi sudah ngegosip. Dosa ibu-ibu.
Memang ibu-ibu mau makan daging bangkai saudara sendiri. Saya mah ogah, Bu. Enakan daging ayam atau daging sapi. Bergizi lagi, tegur seorang ibu yang dandanannya selalu tertutup. Ibu-ibu itu langsung terdiam. Terlebih mobil yang dikendarai Davin juga sudah tak terlihat lagi karena terlanjur melesat di jalanan di waktu yang masih teramat pagi. Bahkan matahari pun belum ada tanda-tanda akan muncul. Jangan kencang-kencang, Mas, santai saja. Pinta Ayu masih dengan wajah tegang.